Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya ya guys. Balik lagi di YouTube channel aku yang membahas tentang masalah healthy and hospital information. Jadi guys, jika kalian scroll video saya sebelumnya yang membahas tentang tips-tips interview di rumah sakit, namun kali ini saya ingin berbagi tips bukan tips tetapi hal sepele yang dapat menggagalkan interview Anda di rumah sakit. Seperti apa? Namun sebelum Anda menonton video ini lebih lanjut, jangan lupa subscribe, comment, and share supaya apa? Supaya saya nambah semangat lagi dalam membuat konten-konten tentang healthy and hospital information. Hal pertama yang dapat menggagalkan interview Anda adalah Anda terlalu pasif. Anda tidak berusaha untuk mengakrabkan diri. Nah, jadi guys, walaupun kita baru kenal kepada HRD, baru bertemu seperti di meja interview, namun bagaimana body language kita itu adalah bahasa tubuh kita itu dapat berusaha untuk mengakrabkan diri. Jadi memang ada beberapa bahasa tubuh yang terlihat kalau memang sikap kita itu tidak berusaha untuk beradaptasi, tidak mengakrabkan diri. Jadi pelajari hal-hal tersebut di berbagai literatur ya guys, baik itu di internet ataupun Anda baca buku bagaimana cara untuk mengakrabkan diri, bahasa tubuh yang dapat mengakrabkan diri. Dan jadi minimal Anda duluan yang menyapa seorang HRD-nya, seperti jangan sampai HRD-nya yang menegur Anda duluan. Nah, itu kelihatan banget bahwa Anda tidak berusaha untuk mengakrabkan diri. Hal sepele yang kedua yang dapat menggagalkan interview Anda adalah Anda tidak ada persiapan guys. Jadi penting saya ingatkan di video-video saya sebelumnya juga mengingatkan Anda bahwasanya persiapan itu adalah sangat penting. Jadi jauh-jauh hari ataupun malam sebelum Anda interview itu harus Anda banyak persiapan, mulai dari hal-hal yang kecil lah, mulai dari menyiapkan pena dan surat lamaran supaya tidak ada yang tercecer, dan hal yang paling penting juga adalah persiapan bagaimana Anda mencari materi tentang perusahaan yang Anda lamar. Contohnya Anda mencari tahu di internet bagaimana sih sepak terjang di perusahaan ataupun rumah sakit yang sedang saya lamar, supaya apa? Supaya Anda kaya informasi. Jadi ketika Anda ditanyakan HRD tentang bagaimana sih tentang perusahaan ini ataupun rumah sakit ini yang Anda ketahui, nah jadi Anda tahu. Jadi kalau Anda tidak mencari informasi sebelumnya, ya Anda akan tidak bisa menjawab, dan itu kelihatan banget kalau Anda kurang persiapan. Hal sepele yang ketiga adalah kurang sopan. Nah, ini adalah bagian terpenting ya guys. Jadi bagaimana attitude kita walaupun belum kenal, baru pertama kali masuk di lingkungan perusahaan ataupun rumah sakit tersebut, ya kita tetap harus berusaha sopan. Sopannya ini mulai dari pakaian, mulai dari tata bahasa, mulai dari bagaimana cara kita memberi salam dan sebagainya. Jadi ini harus diperhatikan betul ya guys. Jadi kalau Anda tidak sopan, ya kalau menurut saya mah Anda sudah dipantau, sudah di blacklist duluan seperti itu, karena belum di interview sudah di blacklist duluan, dalam artian ini tidak sopan dan sebagainya. Maka HRD biasanya tetap menjalankan prosedurnya, memanggil Anda dan menginterview Anda, namun dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, seperti itu ya guys. Hal sepele yang keempat adalah Anda tidak antusias. Jadi guys, balik lagi bahwasanya seperti yang saya bilang sebelumnya di tips interview itu adalah komunikatif. Nah, dari komunikatif itu terlihat betul bahwa kita antusias ataupun tidak untuk melamar di perusahaan yang sedang kita lamar. Jadi kalau balik lagi, salah satu komunikatifnya itu adalah apakah kita semangat, lesu dan sebagainya. Itu kelihatan banget kalau kita kurang antusias terhadap apa yang sedang kita lamar di rumah sakit ataupun perusahaan. Selanjutnya adalah kita biasanya kurang antusias tersebut. Salah satu bentuknya adalah kita kurang membawa berkas, kita kurang membawa peralatan yang lainnya yang memang itu dibutuhkan oleh HRD. Contohnya surat lamaran yang kurang, dokumen-dokumen lamaran kita kurang, contohnya seperti KTP yang kurang dan sebagainya. Itu kelihatan banget bahwa kitanya kurang antusias untuk melamar di perusahaan tersebut. Nah, jadi saya sarankan kalau memang kita tidak ada niat
untuk melamar di perusahaan tersebut, jangan dilamar, jangan sampai kita dipanggil dan saat bertemu di meja interview kita kelihatan banget kurang antusias. Dan biasanya yang tidak antusias langsung, ya tahu sendirilah. The last but not least, hal yang paling sepele ya namun dapat menggagalkan interview Anda adalah dengan menjawab pertanyaan dari HRD yang berbelit-belit atau tidak dipahami. Jadi jangan seperti kita mengikuti aliran dari pikinisasi ya, karena itu sangat menyulitkan HRD sendiri. Jadi gunakanlah bahasa yang jelas, yang dapat dimengerti, yang dengan menjawab dengan tenang dan sebagainya, itu akan jauh lebih baik daripada kita menjawab dengan sok-sokan yang dengan bahasa yang intelektual namun sedikit mengarah ke aliran dari pikinisasi. I think it's not important dan kalian akan langsung di blacklist dan HRD-nya pun kurang antusias untuk menanyakan lebih lanjut tentang diri Anda seperti itu. Nah, mungkin itu saja guys, hal sepele yang dapat menggagalkan interview Anda. Sekali lagi itu adalah sepengetahuan dan pengalaman saya. Jadi jika ini memang bermanfaat, tolong subscribe dan komen and share video ini kepada teman-teman Anda supaya teman-teman Anda juga dapat mempersiapkan hal-hal sepele seperti ini agar lancar dalam menjawab interview dari HRD. Terima kasih for watching.